Selamat siang, nama saya Ebra Seta Aska. Saya Muhammad Nazril, kelas 4C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenza Aulia Zara. Waalaikumsalam. Sore. Nama saya Selamat siang, nama saya Ebra Seta Aska. Saya bersekolah di SD Klender 06 Pagi, kelas 4C. Saya ingin mewawancarai kakak APT Nikita tentang virus COVID-19 karena virus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Pertanyaan 1. Bagaimana manusia bisa terinfeksi virus COVID-19? Ya, manusia bisa terjangkit virus COVID-19 melalui droplet dari udara ketika orang bersin, berbicara, dan batuk. Pertanyaan kedua. Apa saja gejala virus COVID-19? Ya, gejala virus COVID-19 berupa demam, batuk, mual dan muntah, serta kehilangan indera perasa dan penciuman. Pertanyaan ketiga. Apakah vaksin booster itu efektif membunuh virus COVID-19? Ya, vaksin booster efektif 80% dalam membunuh virus COVID-19, serta mencegah akibat sakit parah dari virus COVID-19 dan meningkatkan tingkat kekebalan tubuh manusia 2 kali lipat dibandingkan dengan vaksinasi dosis kedua. Pertanyaan keempat. Bagaimana cara mencegah penularan virus COVID-19? Pencegahan virus COVID-19 dengan cara memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menghindari kerumunan. Wah, menarik sekali nih. Jadi saya mengetahui tentang cara pencegahan dan penularan virus COVID-19. Sekian dan terima kasih atas waktunya, Kakak. Sama-sama, Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenza Aulia Zara dari SDN Klender 06, kelas 4C. Saya akan mewawancarai bunda saya, yaitu Bunda Enda, tentang cara membaca puisi, karena saya ingin mengetahui cara membaca puisi dengan baik dan benar. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 3 pertanyaan nih, Bun. Boleh ya? Boleh. Oke, pertanyaan pertama. Apa saja syarat-syarat membaca puisi, Bun? Saat membaca puisi itu ada 5. 1. Memahami makna dan suasana yang terkandung di dalam puisi. 2. Pelafalan yang baik. Apa itu pelafalan yang baik? Yaitu cara pengucapan kata atau artikulasi katanya dalam membaca puisi itu harus jelas, tidak boleh samar-samar. Terus yang ketiga, menggunakan intonasi dan ekspresi wajah yang tepat. Intonasi itu adalah perubahan nada saat kamu baca puisi. Jadi kamu harus tahu kapan puisi kamu bernada tinggi dan kapan bernada rendah. Juga ekspresi kamu saat kamu bacakan puisi itu gembira atau sedih. Itu kamu juga harus bisa tahu itu. Terus yang keempat, penekanan kata-kata dalam puisi. Penekanan kata-kata dalam puisi ini penting karena apa? Karena agar puisi yang kita sampaikan itu, yang kita bacakan itu sampai kepada penonton. Jadi penonton itu tahu apa yang ingin kita sampaikan gitu dari puisi tersebut. Terus yang terakhir yaitu menentukan penjedaan yang tepat. Jadi kamu harus tahu kapan kamu harus berhenti saat membaca puisi, kapan kamu harus melanjutkan puisi itu kamu bacakan lagi. Jadi gitu ya. Oke. Pertanyaan kedua. Apa membaca puisi itu sulit, Bun? Membaca puisi itu sangat mudah, asal kamu memahami makna dan suasana yang terkandung di dalam puisi tersebut. Terus yang lebih penting lagi, kamu harus rajin-rajin berlatih dalam membaca puisi, banyak-banyak referensi dalam membaca puisi. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana cara mengerti makna dalam puisi tersebut? Ada 4 cara agar kita mengetahui makna dalam puisi tersebut. 1, yaitu membaca puisi secara keseluruhan, membaca puisi sampai habis, nggak boleh setengah-setengah. Terus yang kedua, mencatat kata-kata yang sulit dan mencari artinya di KBBI. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terus yang ketiga, mencatat kata-kata kunci yang terdapat dalam puisi tersebut. Terus yang keempat, yang terakhir, memahami maksud
yang akan disampaikan si penulis puisi tersebut atau si penyair, agar kita dapat menyampaikan pesan-pesan yang ada di dalam puisi tersebut kepada para penonton. Oke. Sekian puisi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Nazril, kelas 4C, sekolah SDN Klender 06, tanggal wawancara 19/9/2022. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Nazril. Saya bersekolah di SDN Klender 06, kelas 4C. Saya ingin mewawancarai Bapak atau Ibu mulia tentang cara membaca puisi, karena saya ingin mengetahui cara membaca puisi yang baik dan benar. Pertanyaan 1. Apa syarat-syarat membaca puisi? Jawab. Memahami makna dan suasana yang terkandung dalam puisi, hafalan yang baik, gunakan informasi yang tepat, penekanan pada kata-kata dalam puisi, tentukan penjedaan dengan tepat. Pertanyaan 2. Apakah membaca puisi sulit dilakukan? Sangatlah mudah. Yang penting kita mengerti makna dan suasananya. Wah, menarik untuk mengetahui cara membaca puisi yang baik dan benar. Ternyata tidak sulit dan kita perlu memahami terlebih dahulu sebelum membacakan puisinya. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bu Lia untuk diwawancarai. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah. Saya ingin mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru. Saya ingin bertanya, sudah berapa lama Ibu menjadi seorang guru? Saya sudah 7 tahun juga menjadi seorang guru. Ya, Dan mengapa Ibu memilih menjadi guru? karena saya termotivasi dari ayah saya, ya, karena ayah saya itu adalah seorang guru juga, karena sudah pensiun, ya. Lalu saya itu memang sudah memiliki cita-cita menjadi seorang guru Ridwan, sejak kecil. Kenapa Ibu mengajar dan mata pelajaran apa yang Ibu diajarkan? Saya bersekolah di sekolah swasta di Madrasah Al-Johariyah di Buaran Ridwan, ya, dan saya mengajar jenjang MTS dan MA, ya, setara dengan SMP dan SMA. Saya mengajar mata pelajaran agama. Apakah Ibu senang menjadi seorang guru swasta dengan gaji yang tidak besar? Saya sangat senang, ya, dan saya juga tidak terlalu memikirkan soal gaji sih, ya. Bagi saya memberikan ilmu kepada murid-murid itu menjadi suatu kebanggaan dan kebahagiaan buat saya. Adakah pesan selama menjadi seorang guru bersama murid-murid Ibu? Iya, Ridwan, banyak sekali ya. Dan yang paling berkesan saat anak-anak itu sudah pada sukses dan sudah menyelesaikan sekolahnya dan menyelesaikan belajarnya, Ridwan, ya. Yang pasti berkesan adalah pada bagian kelulusan, itu biasanya paling berkesan, ya. Paling sedih karena kita harus berpisah kan sama anak-anak murid selama beberapa tahun mengajar mereka. Itu. Apakah Ibu ada keinginan menjadi pegawai negeri atau mengajar di sekolah negeri? Ya, pasti ada sih, Ridwan, keinginan menjadi seorang PNS atau pegawai negeri, ya, bagi seorang guru itu. Dan kalau untuk keinginan mengajar di sekolah negeri, ya ada, cuman masih belum ada kesempatan. Ibu atau waktu luang
tentang cara membuat takoyaki, karena takoyaki itu terkenal enak ya. Bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat takoyaki? Bahan yang digunakan untuk membuat takoyaki ada tepung terigu, air, penyedap rasa, dan tepung lainnya. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya, siapkan adonan, lalu campur aduk adonan, diaduk, lalu dicetak oleh loyang takoyakinya, terus dibuatkan oleh tusukan sate. Kira-kira berapa harga jualnya? Harganya 5.000 per porsi. Wah, menarik untuk mengetahui cara membuat takoyaki. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk wawancarai. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore.